Kemudian nanti kita lanjutkan juga dengan diskusi. Silahkan lakukan tanya jawab. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kebetulan memang kondisinya akhir semester, jadi semuanya sibuk dan saya di sini kebetulan operatornya ini sekaligus saya sendiri. Meskipun sudah saya laporkan juga untuk ke UNU Blitar. Oke, kita mulai saja. Untuk hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pemeliharaan sistem. Nah, agenda hari kita hari ini, oh ya maaf, untuk slide saya sudah kelihatan ya. Semoga slide saya sudah terlihat di semuanya. Oke. Sudah, Pak. Bikin kuroto, burek Pak. Burek gimana? Tulisannya kayak numpuk-numpuk. Sinyal. Kamu diwedin, gue aku kena. Se. Cari sinyal. In English, please. Oke. Maaf ya untuk seandainya jika di beberapa lokasi gambarnya tidak begitu terlihat. Ini tidak saya tampilkan secara utuh karena saya sekaligus sambil mengontrol kondisi Google Meet-nya. Jadi kalau ada yang gabung, jadi juga saya izinkan. Ini Abil baru gabung. Dan seterusnya, itu Warian gabung juga. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi dengan segala keterbatasan ini semoga kita tetap mendapatkan ilmu yang barokah untuk hari ini dan seterusnya. Amin. Oke, lanjut. Agenda hari ini yang pertama yang kita bahas adalah pengetahuan umum tentang pemeliharaan sistem. Mungkin bagi yang tampilannya tidak begitu terlihat, silahkan didengarkan saja suara saya. Insya Allah nanti akan saya dobeli. Ini kalau hasil rekamannya bagus langsung saya upload. Kalau enggak nanti saya rekam sendiri untuk diupload ke YouTube. Oke, yang agenda pertama yaitu terkait dengan pengetahuan umum tentang pemeliharaan sistem. Kemudian agenda kedua nanti terkait dengan contoh dan jenis pemeliharaan sistem. Yang ketiga, prosedur dan tata cara pemeliharaan sistem. Yang terakhir, kita nanti akan ada evaluasi dan diskusi terkait dengan perkuliahan daring maupun materi-materi saya sebelumnya. Jadi sebelum UAS, saya ingin tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Kalau seandainya sudah dianggap jelas, ya berarti ya saya nggak jawab. Tapi jika seandainya kalian ada yang menanyakan, hari ini merupakan hari terakhir untuk kalian menanyakan segala pertanyaan kalian terkait dengan mata kuliah saya. Oke, berikutnya pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem informasi ini merupakan suatu upaya atau tindakan untuk 1. Memperbaiki, 2. Menjaga, 3. Menanggulangi, dan 4. Mengembangkan sistem yang ada. Intinya sebenarnya tujuan utamanya hanya 4 itu, tapi nanti tentunya dia berkembang sampai dengan memenuhi semua kebutuhan sistem yang ada. Dan pemeliharaan sistem ini posisinya itu berada di terakhir. Berada di terakhir. Kenapa? Karena posisi sistem kalau sudah dipelihara, berarti sistemnya itu sudah diterapkan. Berarti sistemnya itu sudah digunakan. Tinggal nanti kita lakukan pemeliharaan sistem. Nah, pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada agar dalam penggunaannya dapat bekerja dengan optimal. Jadi dalam penggunaan sistem, tentunya sistem yang kita gunakan misalkan pada 2 tahun yang lalu hingga tahun ini mungkin ada perlu perubahan, ada perlu pembenahan, mungkin ada perlu juga penyesuaian dengan sistem yang baru. Tentunya seperti antivirus misalkan.
Nah, antivirus itu mungkin jika tidak pernah diupdate sama sekali, itu nanti biasanya ketika ada virus yang baru, dia tidak bisa mendeteksi. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu, tentunya dia perlu untuk diupdate, perlu untuk dikembangkan lagi, supaya dia bisa menjaga komputer dari segala virus komputer. Berikutnya, kenapa sistem perlu dipelihara? Nah, ini ada 6 alasan, tapi sebenarnya alasannya ada banyak sekali. Ini saya hanya kemukakan 6 saja. Yang pertama, karena sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi. Jadi dulu itu sistemnya, oh ini sudah betul, ini sudah sesuai, ini sudah cocok. Tapi ternyata kita tidak tahu di situ ada bug-nya. Sehingga kesalahan-kesalahan sistem itu perlu diperbaiki. Nah, yang kedua, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Nah, ini misalkan seperti perkuliahan kita, kondisi perkuliahan kita saat ini. Dulu memang perkuliahan online itu sudah mulai digalakkan. Tapi karena kita masih bisa tatap muka, maka kita masih belum merasa bahwa perkuliahan online itu penting untuk dicoba. Sehingga kita perkuliahan online ya sudahlah, sambil belajar, sambil nggak terlalu serius. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, proses bisnisnya kan berubah. Kita nggak boleh ketemu. Sehingga perkembangan sistem untuk perkuliahan online sangat pesat untuk saat ini. Termasuk perkuliahan online yang kita lakukan saat ini menggunakan Google Meet. Dulunya orang buat apa menggunakan Google Meet? Belum memikirkan kebutuhan ke depannya. Ternyata ketika dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa ketemu, kita dilarang untuk bertemu. Nah, kita bisa perkuliahan dan bisa membagi ilmu. Nah, kemudian alasan berikutnya, sistem berkas korup. Sistem berkasnya korup. Jadi dulunya sistemnya sudah utuh, sudah bisa melaksanakan apa yang diperlukan oleh user. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata kemakan virus kah, atau mungkin dia dianggap case yang berbahaya atau gimana, akhirnya dihapus oleh sistem. Sehingga software yang kita pasang itu menjadi tidak maksimal kinerjanya karena ada beberapa berkasnya yang korup. Sehingga tidak bisa melaksanakan kinerja yang maksimal. Nah, ini perlu di update. Oke, berikutnya sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Kalau dulu sistem informasi SIM Uno Blitar misalkan hanya bisa digunakan untuk melihat nilai mahasiswa dan nilainya itu yang memasukkan adalah admin pusat. Nah, sekarang karena kondisinya online, sehingga dosen-dosen juga diwajibkan untuk masuk ke dalam SIM Uno Blitar. Oleh karena itu, dosen-dosen diharuskan untuk mengisikan nilainya secara masing-masing di situ. Tidak lagi mengumpulkan secara Excel. Kalau dulu masih Excel. Ini kan perubahan-perubahan karena permintaan dari pemakai sistem. Dulunya pakai Excel. Nah, kalau sekarang langsung punya login ke sistem, diberi akses, otomatis di situ juga harus bisa memberikan nilai, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, sistem terinfeksi malware aktif. Jadi sistemnya kena virus lah, secara gamblang seperti itu. Nah, ini juga berhubungan dengan tadi, sistem berkas korup. Itu juga bisa diakibatkan oleh virus. Jadi sistem filenya kena virus, terus akhirnya dimakan oleh dihapus secara paksa oleh antivirus, sehingga berkasnya kurang, registrinya kurang. Oleh karena itu aplikasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian misalkan kita bahkan tidak pakai antivirus, kita bahkan tidak perlu tidak menggunakan antivirus. Nah, itu malah ketika kita kena aplikasinya kena virus, aplikasinya bahkan sama sekali tidak bisa dibuka. Aplikasinya dibuka lemot sekali.
Nah, seperti itu. Oleh karena itu sistem perlu dipelihara. Yang terakhir, karena perangkat keras melemah. Mungkin dulu ketika perangkatnya masih baru, itu sistemnya kencang sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu, database-nya membesar, case-nya membesar, data-data yang di dalamnya membesar. Dulu mahasiswa UNU angkatan pertama hanya sekitar 70 orang. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia bertambah 600 orang, bertambah lagi sekian itu. Nah, ini hingga saat ini sekitar 3.000 orang. Tentunya hardware-nya pun semakin melemah karena dulunya kan tidak digunakan untuk sebanyak itu, untuk mengolah data sebanyak itu. Oleh karena itu, sistemnya perlu diupdate. Seperti itu. Berikutnya, apa saja contoh pemeliharaan sistem? Nah, ini ada beberapa contoh pemeliharaan sistem. Jadi, pemeliharaan sistem yang dilakukan itu bisa jadi lebih dari ini. Tapi ini saya ambil yang secara umum saja, sesuai dengan materi kita. Yang pertama, ada sistem backup. Sistem backup ini pemeliharaan yang dilakukan dengan cara membuat salinan atau mengcopy data-data penting perusahaan yang ada pada komputer ke dalam backup storage. Kalau sekarang, kita data-data penting itu bisa diupload ke cloud. Kita bisa upload, kalau contohnya yang mungkin setiap orang punya, cloud kita itu adalah yang berhubungan langsung dengan email ya, itu Google Drive. Kalau kalian misalkan semuanya masing-masing menggunakan Gmail misalkan. Nah, itu nanti kalian memiliki akses ke cloud, ke data drive di cloud, itu di Google Drive. Nah, itu kalian file-filenya bisa diupload ke situ, meskipun dengan kalau emailnya email umum, itu ada batasannya kalau nggak salah 15 GB. Nah, tapi data kita yang kita upload ke cloud itu akan aman. Akan aman dari nanti hilang, dan bahkan di sana sudah ada perawatan file pengamanan menggunakan antivirus mereka sendiri, antivirus miliknya si Google. Dan ini saya rasa cukup aman. Tapi kemarin ada ketentuannya memang file-file tertentu tidak boleh untuk diupload ke sana, terutama file terkait dengan software yang tidak resmi. Oke. Kemudian yang kedua ada sistem optimization. Nah, ini contohnya adalah melakukan defragmentasi data dan membuang sampah-sampah yang ada pada komputer, serta memperbaiki kesalahan setting sehingga komputer berjalan normal. Jadi sistemnya ini pemeliharaan sistemnya fungsinya adalah untuk memperbaiki digunakan untuk memperbaiki kondisi di dalam aplikasi. Mungkin file registrinya hilang. Nah, ini dicarikan download dari Google misalkan. Kemudian dimasukkan ke sana, diinstal, akhirnya aplikasinya berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga mungkin ada patch-patch baru, ada kalau yang biasa pakai game ya, itu ada updatean-updatean baru yang mana mungkin mengoptimalisasi dari kondisi yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya kondisi game itu sendiri diadopsi oleh banyak aplikasi, nggak hanya game itu saja. Ada aplikasi yang bisnis, misalkan aplikasi ojek online, itu kan juga mereka melakukan update secara berkala ya. Bahkan aplikasi yang hanya digunakan untuk tata tulis saja lah, Microsoft Office lah, itu saja update-annya sudah berapa kali. Jadi semakin mereka berusaha untuk semakin lama semakin mengoptimalisasikan, meskipun kadang user nggak tahu optimalisasinya di mana, tapi itu sudah menjadi kebijakan dari perusahaan. Intinya targetnya aplikasinya agar semakin baik dan semakin mudah untuk kita gunakan. Berikutnya ada sistem rebuild. Sistem rebuild ini yaitu membangun dan menata ulang kembali sistem yang rusak oleh faktor yang tidak sengaja agar sistem dapat kembali normal
sebagaimana mestinya. Nah, jadi mungkin sistemnya sebelumnya kita nggak sengaja lah. Misalkan kalian otak-atik WA. Kalian tahu nggak di WhatsApp itu datanya disimpan di drive internal. Nah, di drive itu mungkin ketika kalian aneh-aneh ada filenya yang dihapus misalkan. Terus WA-nya jalannya akhirnya foto-fotonya ada yang hilang dan seterusnya. Kemudian kalau itu kan masih meringankan aplikasi ya. Kemudian kalian aneh-aneh lagi masuk ke dalam Android-nya. Kemudian masuk ke dalam file OBB-nya. Ini kalian anggap ada yang filenya ini nggak guna lah. Ketika dihapus, ternyata korup filenya. Aplikasinya nggak bisa dibuka, WA-nya nggak bisa dibuka. Nah, itu di-reboot lagi, diperbaiki lagi. Karena kesalahan, karena kita nggak sengaja ya, kita nggak tahu bahwasanya file itu penting. Terus kita perbaiki lagi, kita install ulang, atau kita perbaiki dari kerusakannya, menggenapi file-file yang telah kita hapus tadi, selesai. Nah, itu baru kita bisa menggunakan WhatsApp sebagaimana mestinya kembali. Nah, kemudian ada sistem upgrade. Nah, kalau sistem upgrade ini posisinya adalah memperbarui untuk menambah fungsinya. Fungsinya dulu WhatsApp itu sepengetahuan saya tidak bisa digunakan untuk melakukan video call. Sekarang sudah bisa. Kemudian video call-nya bisa sampai 4 orang. Nah, seperti itu. Ini sama seperti Google Meet di sini. Google Meet ini dulu tidak bisa dilakukan untuk merekam. Sekarang sudah bisa, ada tambahannya untuk merekam. Tapi hanya untuk fitur yang tergabung dalam Google Suite. Jadi yang Google Premium itu bisa tersambung. Berikutnya ada training dan pelatihan. Ini merupakan pemberian pengarahan dan konsultasi kepada operator komputer sehingga operator dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan prosedur pengoperasian komputer yang baik dan benar. Jadi beberapa contoh pemeliharaan sistemnya adalah memberikan penjelasan yang baik dan benar kepada pemakai sistemnya. Jadi sistem ini digunakan untuk apa sih? Tata caranya bagaimana sih? Itu perlu dilakukan pelatihan. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan pemahaman yang sama cepatnya dalam memahami suatu aplikasi. Terutama aplikasinya yang berhubungan dengan administratif. Itu rumit, seperti SIM. Mungkin kalian ngupload tugas saja masih agak bingung. Nah, itu perlu ada pelatihannya. Itu Pak Haris sudah memberikan video tutorialnya. Itu kalau diklik ada linknya di YouTube. Bagaimana cara untuk mengupload tugas dan seterusnya. Berikutnya ada update antivirus dan pembersihan virus. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk memelihara sistem. Jadi mengupdate virus dan membersihkan virus secara berkala itu tentunya komputer kita menjadi tetap prima ya. Ini secara umum lah seperti itu. Kalau ada virus kan memang virus fungsinya memang salah satunya di samping untuk merusak file juga untuk mengganggu pengguna. Terus yang terakhir sistem security. Sistem security ini bedanya sama virus tadi apa toh? Nah, sistem security ini kalau virus tadi kan memang posisinya dia merusak file. Tapi kalau security ini lebih dari itu, termasuk di dalamnya nanti pencurian data. Jadi memang nggak ngerusak data kita, tapi data kita dicuri, password kita dicuri. Nah itu makanya sistem security ini contohnya firewall, kemudian pengamanan dengan protokol SSL dan seterusnya itu. Ini intinya digunakan untuk mengamankan data kita. Meskipun nanti tidak dirusak, tapi itu juga tidak diperoleh orang lain. Privasi kita terkait dengan file-file kita juga lebih terjaga. Itu termasuk pemeliharaan sistem. Ini dengan sistem security ini kasusnya ada banyak. Contohnya
dulu di Facebook pernah dilakukan pencurian data penggunanya ya. Jadi saat itu digunakan untuk pemilihan presiden kalau nggak salah itu. Nah itu orang-orang dimunculkan iklan-iklan yang berhubungan dengan presiden yang didukung oleh Facebooknya. Kebetulan seperti itu kalau nggak salah kasusnya. Nah ini berarti kan kalau itu kecurangan ya. Kalau censoringnya pencurian password. Nah password kok bisa sampai terlihat. Nah itu nanti diamankan mungkin pakai MD5 dan seterusnya. Itu sampai passwordnya aman. Berikutnya jenis pemeliharaan sistem. Nah, untuk pemeliharaan sistem ini secara umum dibagi menjadi 4 jenis. Dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Korektif itu asal katanya dari koreksi ya. Kalau kita pahamnya dikoreksi. Korektif itu merupakan perubahan pada sistem untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada saat desain, coding, maupun implementasi. Intinya untuk memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif. Kalau korektif tadi itu sebelumnya ada kesalahan. Kalau adaptif ini mengembangkan. Ini mengembangkan fungsionalitas agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau migrasi ke lingkungan operasi yang berbeda. Jadi memang ini kalau pemeliharaan adaptif, posisinya dia adalah menyesuaikan. Dulu digunakan di Windows 7. Karena Windows 7 sekarang supportnya sudah dihentikan, sehingga perlu disesuaikan dengan Windows 8, 10, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pemeliharaan perfektif. Sebenarnya pemeliharaan perfektif ini nggak perlu amat sih. Ini hanya dikembangkan, tapi ini lebih untuk supaya sistemnya lebih sempurna. Jadi sebenarnya tanpa dikembangkan pun ini aplikasinya sudah bagus, sudah memenuhi fungsi-fungsinya, tapi perlu disempurnakan. Ini yang terjadi di banyak aplikasi-aplikasi Android. Kenapa aplikasi Android nggak ada masalah apapun tiba-tiba update? Nah ini banyak, sebagian besar adalah pemeliharaan perfektif. Di samping mereka juga mencari dana dari download yang dilakukan oleh usernya. Nah, dan terakhir, ada jenis pemeliharaan preventif. Nah, kalau preventif ini targetnya sih untuk masa depan. Jadi mereka akan untuk kemungkinan di masa depan ini yang cocok ada pengembangan ini. Jadi untuk yang preventif maupun perfektif, ini untuk saat ini memang posisinya sebenarnya urgensinya kurang, tapi perlu untuk dilakukan. Perfektif tadi untuk menyempurnakan saja, jadi yang sudah bagus menjadi lebih bagus. Kalau preventif untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa yang akan datang. Jadi mungkin kalau saat ini mahasiswa UNU 3.000, nah itu untuk secara database saja hanya membutuhkan 500 giga misalkan. Nah posisinya UNU sudah memiliki database banyak 1 tera. Nah, kemudian UNU menambah database lagi sebanyak 1 tera lagi, sehingga database UNU adalah 2 tera. Itu untuk preventif, untuk perbaikan, supaya nanti untuk kedepannya ketika mahasiswanya tiba-tiba ada keangkatan kalian lagi, masuknya bukan 1.000 lagi, tapi 1.000, UNU sudah siap. Jadi itu merupakan pemeliharaan preventif. Jadi untuk jaga-jaga untuk masa depan. Kemudian prosedur-prosedur untuk mempermudah pemeliharaan sistem. Nah, ini merupakan standar-standar yang perlu kita ketahui agar nanti dalam pemeliharaan sistem kita itu lebih mudah. Semakin mudah suatu sistem dipelihara, semakin mudah pemeliharaan suatu sistem, maka semakin pula tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan.
Tentunya jika sistem itu nanti sulit untuk diperbaiki, bisa jadi malah kita akan merombak total sistem tersebut atau bahkan kita membuat sistem baru. Yang mana sistem baru itu untuk pembuatannya tentu saja karena kembali dari awal nanti jadinya mahal ya. Nah, kemudian maintainability atau kemampuan sistem untuk diperbaiki akan bertambah jika sistemnya dirancang dengan mudah. Jika sistemnya dirancang agar mudah dirubah. Nah, prosedur-prosedur itu untuk mempermudah sistem diperbaiki, diantaranya adalah sistem mengikuti sistem development life cycle atau software development life cycle. Nah, ini mengikuti prosedur-prosedur secara umum. Jadi mulai dari perencanaan itu sudah jelas, semuanya terdokumentasi dengan baik. Nanti kalau ada kesalahan, kita tinggal lihat dokumentasinya juga. Wah, ini berarti kesalahannya ada pada prosedur desain misalkan, atau mungkin prosedur implementasi. Nah, ketika kesalahannya hanya di implementasi maupun desain, maka kita hanya akan perbaiki pada implementasi maupun desain. Permasalahannya adalah ketika ada kesalahan pada prosedur analisis yang paling awal, berarti nanti malah kita merombak dari awal sekali. Dulu tidak diharuskan untuk melakukan input nilai mahasiswa pada SIM. Ternyata di lapangan dibutuhkan, berarti kan analisanya salah itu. Dan itu harus nambah satu modul tersendiri dan cukup besar. Nah, itu nanti keluar biaya lagi. Oleh karena itu memang software development life cycle ini perlu sangat benar-benar dibutuhkan, terutama kalau kalian nanti akan membuat sistem operasi yang cukup kompleks, sistem informasi yang cukup kompleks. Jadi dari awal supaya kalian tahu bahwasanya sistem informasi ini membutuhkan kemampuan apa saja, terus nanti bisa bergerak di sistem operasi apa saja dan seterusnya. Itu nanti perencananya sampai penerapannya jauh lebih mudah jika sudah direncanakan jauh-jauh hari dari awal. Berbeda dengan tinggal langsung buat dulu, nanti kalau ada kesalahan diperbaiki, prototipe gitu ya. Wah, itu nanti tenaganya ekstra. Karena salah buat lagi. Dan juga bisa jadi kalau softwarenya sangat besar, biayanya juga ekstra. Nah, kemudian menggunakan definisi data standar. Gunakan database yang standar, yang secara umum digunakan. Tata bahasanya untuk database juga standar. Gunakan SQL yang sesuai. Jangan menggunakan SQL yang kalian punya cara sendiri misalkan. Tapi nanti kesalahannya, jika ada masalah di kemudian hari, kalian cari-cari prosedur penyesuaiannya di Google, di Stack Overflow, kesulitan. Nah, itu yang repot. Makanya secara umum saja, gunakan saja definisi data yang standar, termasuk relasinya dan juga SQL-nya. Berikutnya, gunakan bahasa pemrograman yang standar. Jadi, gunakan bahasa pemrograman yang secara umum saja. Kemudian juga jika kalian mengcoding, prosedurnya juga gunakan prosedur yang umum. Mungkin nanti kalian saking pinternya lah, bahasa pemrogramannya disingkat-singkat, semuanya disingkat-singkat, karena memang secara logika masih jalan. Tapi nanti ketika akan diperbaiki, kalian sendiri lupa, oh ini tadi sebenarnya apa ya yang saya singkat ya? Ini penyelesaiannya seperti apa? Pembenarannya seperti apa? Itu nanti kesulitan. Makanya secara umum lebih baik gunakan bahasa pemrograman yang standar. Kecuali kalian benar-benar sangat ahli di bidang bahasa pemrograman tersebut sampai tidak pernah salah misalkan. Dan kalau ada kesalahan, langsung tahu salahnya di mana. Nah, itu silakan. Tapi kalau masih dalam masa pembelajaran maupun kemampuan kalian masih biasa-biasa saja, maka gunakan yang standar supaya nanti ketika ada kesalahan bisa minta tolong ke orang
lain yang tentunya bisa dengan cepat memahami bahasa pemrograman yang telah kalian tulis. Kemudian yang keempat, rancangan moduler. Nah, jika kalian membuat aplikasi itu ada modul-modulnya, nanti kalian tinggal bisa panggil modul-modul tersebut. Jadi nanti untuk modul ini juga lebih bagus ya. Mungkin satu modul bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Tinggal panggil saja, tidak perlu membuat kembali. Tinggal panggil, tinggal gunakan panggil, gunakan. Itu menggunakan rancangan moduler dan modul dapat digunakan kembali. Ini 4 dan 5 ini saling berhubungan. Kita membuat rancangan moduler yang bagus, di mana modul itu nanti bisa kita reuse, kita gunakan kembali. Baik di satu aplikasi yang sama maupun di aplikasi-aplikasi yang berbeda. Nanti kan itu juga mempermudah kita ya. Itu nanti di aplikasi yang lain kita jauh lebih aman dan lebih hemat waktu karena modulnya sudah ada. Tinggal kita pakai saja. Modul ini bisa berupa fungsi-fungsi, bisa berupa prosedur yang sudah utuh, misalkan prosedur simpan. Nah, ini modul simpan, selesai nanti. Nanti di halaman-halaman yang lainnya tinggal ambil prosedur simpan, itu nggak perlu ngoding lagi, panggil saja, selesai. Kemudian gunakan pula dokumentasi yang standar. Nah, ini maksudnya penulisan pelaporannya juga didokumentasikan secara standar. Skripsi saja ada standarnya ya. Begitu juga dengan pelaporan aplikasi. Jangan menulis pelaporan yang tidak standar. Dan Pak, saya suka-suka. Nanti untuk kedepannya, ketika dilakukan pemahaman, kalian bingung. Wah, ini gimana ya? Maksudnya apa ya yang dulu saya tulis 2 tahun yang lalu? Itu rumit. Kecuali jika penulisannya, tata tulisnya sudah standar. Sudah ada aturannya, mengikuti aturan yang baku sebagaimana mestinya. Itu nanti jauh lebih mudah. Oh, itu dulu yang saya tulis ternyata maksudnya adalah seperti ini, dan seterusnya. Dan yang terakhir, prosedur terakhir, yaitu kontrol sentral. Di mana semua program, dokumentasi, dan database diinstal dalam penyimpanan pusat. Jadi dikontrol melalui server pusatnya. Itu nanti jauh lebih mudah. Ketika update, tinggal update di pusat. Tidak perlu update ke masing-masing kliennya. Ini tapi perlu ditentukan juga jenis sistem informasinya ya. Oke. Berikutnya. Nah, saran tata cara pemeliharaan sistem secara umum. Ini secara umum. Untuk memelihara sistem, tata caranya adalah yang pertama, gunakan sistem sesuai fungsinya dengan batas normal. Jadi, sistem itu mungkin sistem ini akan optimal jika digunakan 12 jam sehari. Nah, jangan gunakan 24 jam sehari, maksudnya tidak dimatikan sama sekali. Gunakan saja sesuai dengan batas normal. Nah, kemudian yang kedua, lakukan audit untuk melakukan audit sistem untuk mengetahui aktivitas kinerja sistem. Jadi pada beberapa waktu ada perlunya untuk melakukan cek, wah sistem ini masih masih kinerjanya masih bagus, wah sistem ini kinerjanya menurun. Itu supaya kita tahu. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem dan berikan penjagaan yang baik terhadap sistem. Jadi perlu kita cek, oh ini aktivitasnya menurun, nah, kita cek. Sebenarnya menurunnya itu karena apa? Oh ternyata karena koneksinya tidak stabil. Nah, seperti ini, kalian kuliah dengan saya ada yang nyambung putus. Nah itu berarti koneksinya tidak stabil. Posisinya di mana? Apakah sistemnya yang bermasalah atau
jaringannya bermasalah. Oh, ternyata jaringannya bermasalah. Nah, mungkin salah satu cara penjagaan yang baik adalah berada pada lokasi dengan sinyal yang baik dan seterusnya, atau membeli paketan yang sesuai dengan lokasinya. Mungkin di situ ada IndiHome atau mungkin ada Biznet dan seterusnya. Meskipun ini juga berhubungan juga dengan ekonomi. Jadi ya seperti itulah, kalau idealnya kita ambil yang terbaik, tapi kalau kondisi seperti kita ya kantong kita ya nggak terlalu dalam, ya sudahlah seadanya saja. Oke, yang keempat, lakukan perbaikan. Kalau tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan, oh ternyata ketemu, ini masalahnya. Nah, pada sekarang dilakukan perbaikan sistemnya. Baik jika terdapat bug ataupun jika sistem sudah menunjukkan penurunan kinerja. Kalau dulu sistemnya melakukan proses ini dalam waktu 1 menit. Kalau sekarang harus memakan waktu 1 jam. Nah, ini permasalahannya di mana? Oh, ternyata database-nya terlalu besar. Nah, maka mungkin perlu dibuat rancangan database yang bisa memanggil lebih cepat. Dan seterusnya, karena mungkin database-nya sudah besar. Dan langkah berikutnya adalah melakukan modifikasi sistem untuk meningkatkan kinerja sistem. Jadi kita modifikasi. Setelah diperbaiki, oke lah sudah berjalan, sudah bagus. Kemudian, tapi ini masih bisa ditingkatkan lagi. Kita modifikasi supaya nanti aplikasinya menjadi lebih bagus lagi. Ini arahnya berurutan, tapi di akhirnya ini masih ada kelanjutan seterusnya. Setelah dimodifikasi, kemudian diapakan lagi? Mungkin dimodifikasi lagi, atau kembali ke awal, digunakan sistem sebagaimana fungsinya. Seperti itu. Baik, untuk perkuliahan hari ini, untuk materinya kurang lebih hanya seperti itu, jadi memang tidak terlalu banyak. Hari ini sebenarnya saya ingin fokusnya selain perkuliahan dengan materi yang saya berikan, juga saya ingin mengetahui kira-kira dalam perkuliahan kita selama 1 semester ini, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, dan juga kira-kira apa kendalanya. Selain secara umum memang sinyal dan kuota ya menjadi masalah utama. Silakan untuk saat ini saya persilakan untuk membuka mikrofonnya, tapi kalau tanya saya minta satu persatu, jangan berbarengan. Silakan. Untuk slide-nya nanti saya kirimkan ke Google Drive yang linknya sudah saya berikan. Ya, ini nggak ada pertanyaan, mungkin sudah paham semua. Atau jangan-jangan suara saya nggak masuk ini? Masuk Pak suaranya. Oke. Ada pertanyaan? Saya sementara belum ada, Pak. Oke. Baik, untuk perkuliahan hari ini bisa dipahami atau suara yang terputus-putus, gambarnya kelihatan sehingga kalian nggak ada yang berani tanya? Kelihatan Pak suaranya. Belum ada, Pak, sementara. Mungkin sudah. Oke. Masuk, Pak. Dari saya sudah paham, Pak. Ini saya sambil mencatat, tapi belum ada pertanyaan. Oke. Ini begini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ada yang perlu saya sampaikan saja kalau seperti itu. Untuk UAS minggu depan, nanti adalah merupakan kumpulan dari soal-soal yang pernah saya berikan. Silakan nanti dipelajari dan juga terkait dengan materi-materi yang di sini ya. Jadi soalnya mungkin nggak sama persis, ada beberapa yang akan saya edit untuk kelas
B dan kelas A pun juga akan berbeda soalnya. Jadi jangan siap-siap untuk nyontek. Toh juga kalian ujiannya lebih dulu. Untuk minggu depan UASnya pada waktu yang ditentukan. Ya, pada waktu yang ditentukan. Jadi untuk minggu depan UASnya pada jam berapa enaknya? Tetap jam 6 sampai jam 7. Jadi UASnya pada 1 jam saja cukup. Jam 6 7 ya. Atau mungkin jam 6 dan 7 masih banyak yang ada kesibukan. Nanti nggak sulit kok UASnya masuk lagi ke Google Form. Tinggal kalian isi, selesai, sudah. Gitu aja. Yang penting kalian menjawab sesuai dengan materinya. Oh iya, kemarin akhirnya ketahuan juga ternyata ada beberapa mahasiswa yang jawabannya tidak sesuai dengan materi yang saya berikan. Mungkin dia googling ya, jadi menghasilkan materi yang cukup berbeda dari yang saya berikan. Jadi tolong untuk UAS nanti dipelajari lagi materi yang saya berikan. Saya khawatirnya karena ini materinya adalah materi yang umum, tapi kita lakukan sentralisasi saja supaya satu pemahaman. Saya khawatirnya nanti ada beberapa perbedaan pemahaman dan kalau kita di kelas kita bisa menyesuaikan pemahaman kita. Saya bisa tanya kalian langsung, kemudian saya bisa ngecek, oh ternyata teman-teman mahasiswa pahamnya seperti ini, ya sudah itu yang kita pakai. Tapi kalau posisi seperti ini, kalian sama-sama diem, posisinya juga sama-sama nggak berada di tatap muka langsung. Jadi untuk materinya kita sentralisasikan menggunakan materi yang saya berikan. Gitu aja ya. Ya, Pak. Oke. Kemarin ketahuan kok ada beberapa termasuk di kelas ini yang langsung jawabannya kayaknya cari di Google itu jelas itu. Soalnya kata-katanya sangat berbeda sekali. Alhamdulillah. Sarjana Google. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Tuh to jawabane. Oke. Untuk minggu depan kayaknya UASnya agak malaman saja ya. Jam 7 sampai jam 8 kira-kira sudah bisa. Insya Allah bisa, Pak. Oke, Bisa, jam Pak. 7 sampai jam 8 ya. Soalnya Saya kok- pas jaga malam, Pak. kenapa jaga malam? Pas ke data sore, Pak. Security jaga sore saya besok. Pas itu. Mas, minggu depan, Din. Minggu depan. Bukan besok. Paling kan ini jadwalnya aku mlebu sore. Iki malam. Nanti Aku pikir mentor Din karek. Ngarep, Pak. Iya, yo. Aku tuh nyeng-nyeng. Saya iso nggarap ya wes. Din. Oke, nanti seperti ini saja. Kalau seandainya memang ada kesulitan, misalnya Pak, saya jam sekian itu nggak bisa, segera lapor ke saya. Mungkin nanti akan saya berikan waktu, kalian bisanya waktunya kapan, akan saya berikan soal yang berbeda, gitu aja, wes. Nggih, Pak. Khusus Radin. Oke, nanti untuk minggu depan UASnya jam 7 sampai jam 8. Saya hanya menerima 1 jam itu saja ya, kecuali jika memang ada permasalahan. Misalkan jam sekian itu ada kesibukan, tolong sebelum maghrib segera laporan ke saya untuk dijadwalkan di waktu yang lain. Jelas ya? Jelas. Iya. Ya, Pak, jelas. Siap. Oke, setelah ini akan saya berikan lokasi linknya untuk presensi. Silakan ditunggu, mungkin 7:30 akan saya berikan. Mungkin seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Belum, Pak. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan nanti presensi di link yang akan saya berikan. Semoga perkuliahan kita 1 semester ini
menjadi perkuliahan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malasri 3 kali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.